Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dewi bin Nugraha. Saya dari kelompok 4 penerapan algoritma. Saya akan sedikit menjelaskan tentang penerapan algoritma tersebut. Satu, latar belakang. Salah satu ilustrasi algoritma pemrograman adalah diagram alur. Rangka diagram alur adalah diagram aliran yang menggambarkan peraturan peralatan fisik yang digunakan dalam penanganan informasi dan hubungan antara perangkat keras tersebut. Rangka diagram alur tidak digunakan untuk menggambarkan susunan rangka-rangka untuk mengatasi suatu masalah, tetapi hanya untuk menggambarkan metodologi dalam kerangka yang dibentuk. Algoritma adalah perkembangan pedoman fisik untuk menyelesaikan tugas atau mengatasi masalah menggunakan cara yang sah. Seperti IPC adalah otak kita secara konsisten dari saat kita bangun sampai kita istirahat lagi. Akan ada banyak latihan yang harus dilakukan. Memang dalam menjalankan, pikiran kita secara konsekuen akan mengatur langkah-langkah apa yang harus kita ikuti dengan tujuan agar pekerjaan itu selesai. Selanjutnya, perhitungan tersebut dapat ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti biasa. Rumusan masalah. Salah satu ilustrasi algoritma pemrograman adalah diagram alur. Kerangka diagram alur adalah diagram aliran yang menggambarkan pengaturan peralatan fisik yang digunakan dalam penanganan informasi dan hubungan antara perangkat keras tersebut. Kerangka diagram alur tidak digunakan untuk menggambarkan susunan langkah-langkah untuk mengatasi suatu masalah, tetapi hanya untuk menggambarkan metodologi dalam kerangka yang dibentuk. Algoritma adalah perkembangan pedoman fisik untuk menyelesaikan tugas atau mengatasi masalah menggunakan cara yang sah. Seperti IPC adalah otak kita secara konsekuen dari saat kita bangun sampai kita istirahat lagi. Akan ada banyak latihan yang harus dilakukan. Memang dalam menjalankannya, pikiran kita secara konsekuen akan mengatur langkah-langkah apa yang harus diikuti dengan tujuan agar pekerjaan tersebut selesai. Selanjutnya adalah perhitungan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari biasa. Pembahasan. Dalam penulisan ilmiah, kata algoritma berasal dari kata al-Khwarizmi yang terdapat dalam kitab Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi, seorang matematikawan dan dari Persia, dengan judul buku Polinimia Matematika wa Muqabalah. Dalam kitab-kitab tersebut terdapat beberapa pengertian perhitungan. Bagaimanapun, dengan asumsi bahwa kita melihat dengan hati-hati, buku-buku ini memiliki tujuan yang sama. Dalam buku ini, pengertian perhitungan adalah rencana langkah-langkah untuk mengatasi suatu masalah dengan sengaja dan runtut. Dalam dua ekspresi kekhawatiran dalam definisi ini, khususnya metodis dan koheran. Perhitungan adalah suatu pendirian yang harus diselesaikan atau dikuasai oleh seseorang yang akan menangani suatu masalah dengan visi. Mengatasi dengan membuat program. Membangun sebuah program dalam dasarnya adalah membuat suatu perangkat untuk mengatasi suatu masalah. Saya akan memberi beberapa contoh tentang penerapan algoritma seperti 2.21 algoritma jarak tujuan. 1. Mulai. 2. Tentukan jarak tujuan. 3. Pertimbangkan waktu yang tersedia. 4. Evaluasi opsi transport seperti mobil, sepeda, atau transportasi umum. 5. Pilih transportasi yang paling sesuai. 6. Selesai. Contoh 2.22 algoritma pertimbangan atau prediksi cuaca. 1. Mulai. 2. Pertimbangkan cuaca saat ini. 3. Tentukan jenis acara atau kegiatan. 4. Pilih pakaian yang sesuai. 5. Pertimbangkan
preferensi pribadi. Keenam, sesuaikan dengan aksesoris. Dan yang ketujuh, selesai. 2.23 algoritma tugas yang harus dilakukan. 1. Mulai. 2. Identifikasi tugas atau kegiatan yang harus dilakukan. 3. Tentukan prioritas tugas. Yang keempat, tentukan waktu yang diperlukan untuk setiap tugas. Kelima, atur jadwal harian. Keenam, ikuti jadwal dengan disiplin. Ketujuh, selesai. 2.24 algoritma tanda parkir. 1. Mulai. 2. Amati tanda parkir. Ketiga, pilih zona parkir. Keempat, pertimbangkan ukuran tempat parkir. Kelima, parkir di tempat yang tersedia. Keenam, selesai. Dan yang terakhir, 2.25 algoritma pemilihan menu makan siang. Langkah-langkahnya yaitu 1. Mulai. 2. Pertimbangkan preferensi makanan. Ketiga, pertimbangkan kebutuhan gizi. Keempat, melihat menu yang tersedia. 5. Pilih menu makanan siang. Dan 6. Selesai. Dan kesimpulannya demikian penjelasan singkat mengenai penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman yang baik akan membantu para pengembang dan ilmuwan untuk bekerja dengan lebih efisien, lebih efektif guna membangun solusi teknologi dan inovasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.